Halo, jumpa lagi. Salam sehat ya, sejahtera selalu. Semoga selalu bahagia. Teman-teman, kali ini ketemu lagi sama saya yang kemarin-kemarin saya bagaimana memberikan tip-tipnya. Nah, sekarang ini saya akan buka lagi rahasianya bahwa bisnis usaha yang saya bilang tadi itu sangat-sangatlah mudah untuk mencapai kesuksesan. Artinya kita tuh sebenarnya wajibnya bersyukur ya, bahwa sebenarnya kalau kita manage dengan baik, kalau kita berakhlak saja, kalau kita berbuat baik saja, kalau kita ikutin cara-cara Tuhan, tentulah tidak akan kerja keras kita ini, karena Tuhan menyuruh kita untuk menikmati dunia ini telah diberikan semua. Tapi kan kita ini keras kepala ya, atau boleh dikatakan tidak ngikut perintahnya gitu, seperti apa. Nah, saya buka kelas ini, saya menarik teman-teman, saya mengajak teman-teman semua sebanyak-banyaknya. Saya ingin berbagi ilmu ya, berbagi ilmu bagaimana sih bisnis itu benar-benar tidak perlu modal, sama sekali tidak perlu modal. Juga bisnis itu yang pentingnya kita punya akhlak yang baik, akhlak seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita ya. Tentulah Tuhan sudah menunjukkan jalannya sesuai dengan agama dan kepercayaan kita semua ya, bahwa kalau kita ikutin itu aja sudah sukses deh. Salah satunya yang kemarin yang saya bahas, bahwa bisnis itu yang penting itu tolong menolong, silaturahmi, punya teman banyak, apalagi berbakti sama orang tua, berteman dengan orang-orang yang baik. Nah, tidak kalah penting, yang penting kita harus baik juga. Kalau tidak baik, kita tidak dipercaya orang, selesai, nggak akan kita bisa berada di buminya Tuhan ini, hidupnya kesusahan terus. Jadi berbaik itu artinya kita hari esok akan lebih baik kalau akhlak kita hari esok juga baik, seperti itu. Jadi kalau berbisnis yang saya ceritakan kemarin itu, yang dikhawatirkan rugi, perlu modal dan lain-lain sebagainya. Jadi mau berbisnis, mau usaha, yang penting tahu konsepnya. Konsepnya adalah kalau kita mau buka usaha, kita menolong nggak? Tujuannya apa? Kalau tujuannya uang, sudah jangan diteruskan. Tujuannya itu harus wajib menolong dulu gitu ya. Siapa yang kita tolong? Dengan usaha kita siapa yang terbantu, siapa yang tertolong? Itu yang wajib ditekankan dulu pertama. Kalau kerja kita untuk menolong orang, wah sudah lah, itu alam semesta mendukung ya. Tentulah untuk itu kita berakhlak baik juga. Sedikit saya berikan contoh ya, bahwa dulu saya bertujuannya uang. Kalau bertujuan uang itu tentulah ya, usahanya itu perlu modal. Akhirnya menghalalkan segala macam, akhirnya itu saya bikin proposal, sehingga proposalnya itu dia dapatlah investor. Tapi kan namanya tujuannya uang, kalau jangan capek banting tulang menghalalkan segala macam cara, yang menghalalkan segala macam cara ya tentulah dimusnahkan oleh Tuhan gitu. Tidak akan langgeng dan tidak akan lama. Lama-lamanya 7 tahun, habis itu selesai. Sesuai contohnya kayak dinosaurus, tidak bermanfaat sama Tuhan, diselesaikan. Juga gitu usaha kita, bisnis kita, bahwa hidup kita ini menolong enggak gitu. Sebagai apa ya, sebagai kita namanya manusia hidup, yang dibawa itu adalah amal ibadah kita, satu. Yang kedua, doa anak soleh. Yang ketiga adalah amal jariah. Kita berbisnis itulah amal jariah kita, kita usaha itulah amal jariah kita. Jadi usaha kita wajib menolong orang, karena itu sebagai amal jariah. Kita bekerja keras itu untuk menciptakan amal jariah kita. Tentunya seperti apa wujudnya ya, tolong menolong. Kalau usaha sudah tidak menolong orang, jangan bikin usaha. Saran saya itu. Nah, kalau usahanya tolong menolong, nggak mungkin kita modalnya hutang. Nggak mungkin juga, nggak perlu juga modal. Namanya tolong menolong kok pakai modal? Dari mana modalnya? Untuk apa modalnya? Saya beri satu contoh. Misalnya gini, ada orang jual bibit buah-buahan, misalnya buah mangga, buah jambu, bibit rambutan dan lain sebagainya. Tujuan kita menolong mereka nih, menjualkan produk mereka. Datang ke pemiliknya, Pak,
Ibu gimana bibitnya saya bantu jual, pasti mereka mau. Mereka pasti mau produknya dijual sama kita. Dan di media sosial sana banyak, mau produk apa, jenis apa. Banyak orang yang minta tolong itu rumahnya dijual, tanahnya dijual, terus itu produknya dibantu dijual, banyak sekali, tinggal kita aja mau enggak kan gitu. Jadi kalau itu perlu modal kan? Enggak, kita menolong orang. Kita nggak punya produk, kita tolong orang. Seperti itu. Kalau dengan akhlak baik dimodalin itu sama orangnya untuk biaya operasionalnya, seperti itu. Saya beri contoh, awal mula saya berbisnis properti, itu awalnya menolong orang. Jadi orang tersebut punya tanah dan punya tanah, dia punya kebutuhan untuk berobat dan punya tanah. Dia minta tolong saya supaya tanahnya dibantu untuk dijual. Karena tujuannya baik, kita adalah tujuannya menolong. Gimana ya Tuhan ya? Saya disuruh beli ya nggak punya uang waktu itu saya. Jadi mau nggak mau ya sudah, saya harus menolong di Tuhan, gimana caranya ya gitu ya. Jadi saya itu ya tanahnya di mana, harganya berapa, coba itu saya petak-petakan, saya petak-petakan, bahasa sekarang itu saya kaplingkan nih gitu ya. Saya tawar-tawarkan ke teman-teman, harga dulu tuh 125 juta. Saya jual dengan angka 27 juta, orang jual di sana, saya jual hanya dengan 17 juta. Ya berbondong-bondong orang beli. Ya sebentar, secepat kilat habis. Saya total harga satu kaplingnya itu jatuhnya dari harga 125, akhirnya jatuhnya angka 5 juta rupiah, sudah biaya surat. Singkat cerita, kalau saya jual 17 juta, saya sudah punya keuntungan 12 juta. Ayo, ada orang beli 10 juta, saya sudah punya keuntungan waktu itu. Ya, saya jual di lokasi tersebut orang jual 27 juta, saya jual 17 juta. Ya, kayak kacang goreng kan? Ya, akhirnya sebentar kilat saya tanah tersebut belum saya bayar, saya sudah dapat uang cash 125 juta lebih. Uangnya saya terima, saya bayarkan ke pemilik tanah. Secepat kilat sih jualnya karena dijual murah. Nah ini dia, kalau tujuan menolong nggak mungkin kita jual tuh mahal. Tentulah ini bagaimana caranya menolong orang itu supaya dapat uang untuk biaya rumah sakit dia, nolong kan. Singkat cerita, ada lagi minta dibelikan tanahnya, ya saya jualkan, saya bantu, saya kapling-kaplingkan. Singkat cerita, akhirnya saya punya banyak tanah, berapa hektar. Akhirnya saya bikin perumahan, membantu orang tidak lari ke bank, orang kredit melalui saya. Mereka punya uang berapa, mau punya rumah, ya sudah, punya uangnya berapa, Bapak Ibu punya uang 50 juta, sisanya 150 juta lagi, saya bayar, berapa kemampuannya. Nah seperti itu. Itulah teman-teman, bahwa usaha itu tidak perlu modal. Perlunya niat yang kuat, niat dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Jadi akhlaknya adalah menolong, silaturahmi, kita silaturahmi, datangi teman A, datangi teman B, datangi, silaturahmi kan jadinya apa? Panjang umur, banyak rezeki. Itulah kalau saya kupas lagi tentang masalah cari rezeki. Tuhan membilangkan bahwa cara mencari rezeki bukan seorang petani itu pergi ke kebun, macul, nanam padi. Itu bukan cara mencari rezeki. Itu aktivitas harian daripada kita nganggur. Cara cari rezekinya seorang buruh, dia pergi ngantor, terus 1 bulan dia terima gaji, itu bukan rezeki namanya, itu pekerja. Rezeki yang dibilang dari Tuhan adalah cara mencari rezeki adalah dengan silaturahmi, maka akan kuberi kamu panjang umur dan banyak rezekinya. Itulah cara Tuhan. Di sini di kelas saya akan saya bantu teman-teman bagaimana sukses dalam untuk berbisnis, sukses dalam usahanya. Sampai saya bilang dalam video saya itu, kalau kita itu jangan berbisnis sebenarnya, jangan usaha, jangan berbisnis, karena berbisnis itu kadang-kadang menghalalkan segala macam, perlu modal dan lain-lain sebagainya. Jadi yang diperlukan apa ya? Niat nolong. Jadi silaturahmi, ketemu siapa, minta tolong apa, kita bantu mereka. Itu teman-teman. Enak kan hidup ini, enak. Hidup ini sangat luar biasa, karunia yang sudah tidak terhingga. Tapi ini yang yang rahasia ini yang jarang dibuka, bahwa ini kan nggak logis menurutnya. Kalau teman-teman mau, ayo saya ajarkan bagaimana sih kita hidup ini hanya dengan tolong menolong, silaturahmi ya, berbanyak teman, banyak kita teman.
teman kita akan menolong kita. Makanya tadi ada mentor-mentor, kalau kita mau berbisnis jangan menjual, kalau kita mau usaha, mau sukses jangan berdagang, kalau mau sukses jangan buka usaha, karena memang itu resiko semua. Tapi kalau kita niatnya adalah menolong, saya buka properti itu menolong, saya buka tanah kambing itu menolong, saya buka sekarang nih usaha saya ya termasuk agent properti itu tuh dong teman-teman yang mau jual-jual properti ya sih bisa dimasukkan ke website kita, akan kita online kan, akan kita bantu menjualnya ya, akan kita bantu bagaimana cara menjualnya, bagaimana bikin listnya. Jadi menjual itu ada caranya, berdagang itu ada caranya yang benar seperti apa. Jangan sampai menyusahkan yang punya produk, yang menyusahkan yang punya aset. Ini saya beri contoh saat sini nih. Begitu saya buka usaha dengan konsep yang benar, dengan konsep yang tolong menolong tanpa modal, akhirnya orang ditolong tanah saya ini bagaimana secepatnya jadi uang. Nah, akhirnya saya presentasikan bagaimana saya bikin perumahan, bagaimana kalau saya bikin kapling. Dengan konsep seperti apa, saya paparkan konsep kita begini, A, B, C, D, langkahnya seperti apa. Akhirnya orang tertarik. Nah, kita bangun sudah. Untuk membangunnya ada kontraktor yang siap membangun 100%. Nah, yang menjual produknya ada, kita punya komunitas. Ya, media online udah asik nih untuk berdagang. Ya kan? Hidup itu enak, hidup enggak susah. Jangan dibikin susah teman-teman. Ayo kita berteman, gabung sama kita di komunitas kita, di aplikasi kita. Kita bikinkan aplikasi, kita siapkan aplikasi dan modul untuk teman-teman bagaimana sih artinya hidup sukses, hidup tidak susah. Bagaimana sih usaha jalan, kita bisa jalan-jalan. Ini kalau saya ini di kantor ini sekali-sekali saja. Biasanya sih saya bikin video yang lalu-lalu itu selalu saya sambil jalan gitu. Jadi nggak terikat kita kerja, ya nggak terikat kita harus kerja banting tulang. Nikmati hidup, ya jangan sampai tetangga punya hajat kita nggak datang, tetangga lagi sakit kita nggak datangin karena kesibukan kerja. Itu kan nggak tahu metodenya. Bagaimana nanti ada keluarga, ada kematian kita karena kerja di perusahaan jadi nggak bisa layak ya contohnya. Ini kan menyedihkan. Hanya nggak tahu caranya. Kita kasih tahu caranya teman-teman. Kalau mau gabung sama kita nanti kita kasih modulnya. Kita gratis kok kelasnya. Kita menolong. Ya, sekali lagi tujuan saya membuka aplikasi, tujuan saya membuka kelas. Saya menolong. Lillahi ta'ala, nggak ada bayar-bayar. Kalau nanti ada yang bayar-bayar itu bukan kami, itu bukan kita itu. Ya, gabung ya. Nanti saya kasih tip-tipnya, bukan hanya omong kosong ya, kita kasih modulnya, kita pelatihan nanti kita 2 minggu 10 hari sekali mungkin ya, 15 hari sekali kita Zoom, kita ketemu sama komunitas kita semua. Nah, di komunitas kita lah, disitulah kita saling berbagi, saling tolong menolong ya. Jadi bersatu dengan komunitas kita teguh, bercerai kita runtuh. Teman-teman harus punya komunitas, teman-teman harus punya teman. Kata hadis itu pernah mengatakan begini, tidak satu ekor domba yang ada sendirian itu akan diterkam serigala. Jadi kalau kita usaha, kalau kita berbisnis, kalau kita mau hidupnya enak, kalau kita mau sukses dalam hidup ini, masuklah ke kelompok besar. Disitulah kita tolong menolong, disitulah kita saling membantu, disitulah kita bersatu, sehingga kita tidak berpecah belah, sehingga kita kokoh, sehingga kita kuat menuju tujuan kita, impian kita, bagaimana supaya tercapainya impian kita. Oke ya teman-teman ya, gabung ya. Nah, kasih.